Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Di video kali ini gue ingin memberikan update, sekaligus juga ngobrol ringan amatiran ya. Jadi, ada kabar dari David Ornstein yang dikatakan di NBC Sports. David Ornstein by the way, jurnalis credible luar biasa dari The Athletic, mengatakan bahwa, atau nih pendapatnya dia ya, dia menyebutkan bahwa Victor Osimhen ini tidak lagi menjadi agenda di Manchester United. Sekali lagi, Victor Osimhen ini tidak lagi menjadi agenda ya di Manchester United. Nah, sempat dikabarkan memang bahwa Manchester United ini ya, ada kemungkinan ya untuk merekrut Victor Osimhen. Victor Osimhen menurut gua pemain yang memiliki kualitas premium, pemain yang mungkin bisa menjadi solusi untuk lini depan Manchester United. Tapi David Ornstein ya menyebutkan bahwa kalau Manchester United mencari opsi-opsi lain di lini serang, saya yakin ini tidak akan Victor Osimhen, walaupun ada beberapa laporan yang terus berputar ya. Dan ini sekaligus juga mengesahkan menurut gue ya, mengesahkan kalau Liam Delap saat ini menjadi buruan utama betul. Jadi segala konsentrasi dari Manchester United ini terkait posisi striker adalah untuk Liam Delap, di mana disebutkan ada Chelsea yang berminat untuk mendatangkan Liam Delap, lalu juga ada Newcastle United yang kabarnya juga berminat untuk mendatangkan Liam Delap. Jadi Manchester United sangat-sangat fokus sekali untuk mendatangkan striker yang saat ini memperkuat Ipswich Town, berusia 22 tahun, pernah bersama dengan Jason Wilcox di Akademi Manchester City. Nah, tapi apa ini artinya ya? Sering gue katakan bahwa, dan akan gue ulangi lagi, bahwa dengan profil-profil yang ada saat ini di lini depan Manchester United, ada Joshua Zirkzee, ada Rasmus Højlund, kita asumsikan atau gue asumsikan dua pemain ini tetap akan berada di Manchester United musim depan. Mereka berdua adalah pemain muda, mereka pemain yang belum memiliki pengalaman yang sangat tebal ya di kompetisi Liga Inggris ataupun juga kompetisi Eropa. Belum lagi udah tambah pemain muda seperti Chido Obi, lebih muda lagi. Dan gue sebenarnya menginginkan Manchester United ini memiliki karakter yang berbeda, memiliki pemain dengan profil yang berbeda, pemain yang lebih senior. Walaupun sebenarnya mungkin pemain tersebut bukan pemain yang premium. Victor Osimhen pemain premium, tapi ada juga opsi-opsi lain menurut gue yang bisa didatangkan untuk mengisi lini depan Manchester United dalam upaya selain untuk memperbaiki kualitas lini depan Manchester United, juga bisa sebagai pengangkat kapasitas bermain misalnya dari Rasmus Højlund ataupun Joshua Zirkzee. Gue menilai dua pemain ini, Joshua Zirkzee dan juga Rasmus Højlund, bukan pemain jelek. Mereka juga memiliki background ya ataupun pengalaman yang ketika masih usia muda di klubnya masing-masing yang cukup bagus, cukup oke. Bahkan fakta bahwa mereka tertangkap radar dari pemandu bakat Manchester United ini menandakan bahwa ya mereka juga memiliki kemampuan. Bahkan bukan cuma Manchester United yang dikabarkan berminat terkait dengan pemain-pemain ini pada saat sebelum direkrut oleh Manchester United. Artinya apa ya? Memang pemain ini memiliki potensi. Tapi kenapa kok tidak bagus di Manchester United? Tidak bagus dalam hal kontribusi golnya. Ya ada beberapa faktor. Misalnya support dari lini tengah ataupun juga dari lini serang Manchester United yang lainnya. Berapa banyak distribusi bola ke depan, seberapa bagus kualitas distribusi bola tersebut ya kepada penyerang-penyerang yang ada. Kualitas finishing mereka, iya itu juga berpengaruh dan juga ada masalah di sana. Tapi gue lebih menilai kualitas finishing dari Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee di beberapa kesempatan. Ini tidak terlepas juga dari karakter mereka. Artinya ketika mereka ini mengalami masa sulit di Manchester United saat ini, serangan itu kan banyak dari media, dari sosial media, tekanan bisa menjadi beban, dan dengan usia yang masih muda, ya tidak fair menurut gue sebenarnya. Beban untuk mencetak gol Manchester United itu dibawa oleh mereka. Seharusnya ada sosok yang lebih senior, yang lebih berpengalaman untuk bisa membagi hal itu. Gitu loh. Beban ini bisa dibagi. Mungkin bukan yang premium, mungkin pemain seperti, gue sempat katakan ya musim lalu bagaimana gue sangat mengagumi penyerang dari Nottingham Forest yang saat ini ya akhirnya justru bisa mencetak gol yang cukup banyak ya kan. Dan menurut gue
ya ini sosok-sosok seperti itulah yang dibutuhkan di Manchester United saat ini. Menurut gue lebih menginginkan ya supaya ada apa ya itu tadi penyeimbang dari sisi mencetak gol. Jadi terutama dari sisi pemain senior. Pemain tadi yang gue maksud adalah Chris Wood ya. Pemain ini memiliki pengalaman. Sempat gue sebutkan pada saat itu ketika gue menginginkan ya Chris Wood. Ada yang menyebutkan ya, masa Manchester United merekrut Chris Wood? Mau siapapun itu, mau nama mau premium mau tidak premium, yang penting punya kapasitas untuk mencetak gol. Dan Chris Wood di berbagai tim yang dia sudah perkuat, dia punya pengalaman dan dia punya kapasitas tersebut. Ada nama-nama lain juga yang mungkin seperti kayak Dominic Calvert-Lewin ya di Liga Inggris. Dia punya catatan bagus dalam mencetak gol, walaupun ya terhenti catatan tersebut lebih banyak menurut gue karena absen karena cedera, ataupun pemain-pemain lain di Eropa, termasuk juga Victor Osimhen. Jadi profil-profil seperti itu sebenarnya yang gue inginkan. Lalu ada juga hal lainnya juga ya, yang juga menjadi tanda tanya gue adalah, oke, ketika misalnya Liam Delap tidak didapatkan karena saingannya tidak main-main, ada Chelsea, ada Newcastle, dua tim yang posisinya saat ini lebih tinggi daripada Manchester United. Lalu siapa? Ini juga menurut gue harus menjadi tanda tanya. Apakah mencari dengan profil pemain muda lagi atau seperti apa? Gue juga mencurigai kenapa yang dicari pemain usia muda 25 di bawah 25 tahun ya karena memang ada semacam kayak kebijakan, dan kebijakan ini diambil juga dari visi dari Ineos di Manchester United bahwa mereka ingin memiliki pemain-pemain dengan valuasi tinggi di Manchester United dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan biasanya ini digapai dengan mengambil pemain muda lalu di develop ya, dikembangkan sehingga valuasinya akan terus bertambah. Sehingga misalnya Manchester United mendatangkan Liam Delap dengan angka 30 juta ya, diharapkan dalam waktu berapa? 3-4 tahun mungkin dia bisa berkali-kali lipat, bisa 2-3 kali lipat valuasinya dari yang ketika didatangkan. Mungkin itu juga kenapa Manchester United lebih memilih mendatangkan striker muda ya, dalam hal ini adalah Liam Delap daripada pemain lain, karena bisa jadi juga dalam penentuan target utama ini bahwa yang dilihat dulu ya dari faktor valuasi dan juga dari faktor dari faktor usia ya. Walaupun Victor Osimhen kalau gue lihat ya dia bukan striker yang apa ya yang senior banget gitu, dia baru berusia 26 tahun. Menurut gue ya 26 tahun sama 25 tahun yang cuma beda setahun gitu. Tapi gue juga gak tahu apa memang permasalahan tuh nantinya juga dari sisi valuasi misalnya. Karena kalau gue melihat valuasi dari SofaScore ya, Victor Osimhen ini ada di angka 68 juta euro. Ada yang mengatakan bahwa release clause di Napoli 70 juta euro. Mungkin angka ini terlalu tinggi bagi Manchester United karena Manchester United juga menginginkan Matheus Cunha ya di harga yang kurang lebih sama juga, 70 jutaan, 62 juta 5 pounds ya kan, berarti sekitar 70 juta euro. Ini kan angka yang sangat tinggi juga. Apakah karena hal itu belum lagi juga gajinya, sehingga akhirnya Manchester United lebih memilih mendatangkan pemain muda dengan nilai transfer yang lebih rendah daripada Victor Osimhen dan juga gaji yang lebih rendah daripada Victor Osimhen. Mungkin seperti itu, tapi ada resiko yang harus dijawab sih menurut gue di musim depan. Gue tidak ingin terlalu a priori misalnya mengatakan berarti lini depan Manchester United akan sama aja dengan saat ini. Belum tentu juga, karena mungkin bisa jadi dengan penambahan kualitas di lini tengah, terutama sektor gelandang serang, akan merubah lagi kualitas lini depan Manchester United. Itu bisa saja terjadi. Tapi balik lagi di awal gue menyebutkan bahwa Victor Osimhen ini dikabarkan oleh David Ornstein tidak lagi menjadi pemain yang diincar ya, atau tidak masuk agenda dari Manchester United. Walaupun ini juga menarik karena di informasi sebelumnya Fabrizio Romano mengatakan bahwa ketertarikan Osimhen, Manchester United terhadap Osimhen ini ada dan tergantung apakah mereka akan bisa meraih tiket Champions League atau tidak, dan ini akan berpengaruh ke budget. Dan David Ornstein juga menambahkan bahwa Manchester United ini tidak akan merubah targetnya, dan ini tidak tergantung dari apakah mereka dapat Champions League atau tidak. Tapi
dari dua kabar yang agak berbeda nih antara David Ornstein dan juga Fabrizio Romano, gue tetap berpikir bahwa oke, saat ini Manchester United dengan keadaan belum pasti lolos ke Europa League, mereka lebih fokus ke Liam Delap. Tapi begitu Manchester United bisa memastikan tiket Liga Champions, feeling gue ya, ada kemungkinan mereka akan merubah target. Bukannya gue berharap, nggak, gue ya berharap sedikit tapi lebih ke yang analisa gitu ya. Karena ketika tampil di Champions League, Manchester United menurut gue ya, idealnya tidak lagi berharap atau terlalu mengandalkan nama-nama muda sih, tapi memang nama-nama yang punya kapasitas, punya reputasi mencetak gol yang bagus, dan gue menilai itu ada pada sisi Victor Osimhen. Itu tadi ya, jadi dikabarkan oleh David Ornstein bahwa Manchester United ini tidak lagi tertarik untuk mendatangkan Victor Osimhen, bahkan tidak masuk agenda, walaupun Fabrizio Romano mengabarkan, tunggu Champions League dulu. Gue lebih memegang pendapat dari Fabrizio Romano. Tapi sebelum gue akhiri, mungkin Sobat Formula United yang menilai kabar ini seperti apa gitu ya, perlu juga gue tekankan sekali lagi, David Ornstein itu bukan jurnalis sembarangan. David Ornstein itu merupakan salah satu jurnalis kredibilitasnya sangat tinggi. Bahkan ini juga sering terjadi bahwa Fabrizio Romano itu mengutip berita dari David Ornstein. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, follow, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.